Baik, terima kasih Mbak Edna yang sudah menyiarkan secara langsung dari studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung kembali bersama kami di sini untuk penutupan Forum Nasional ke-10 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia tahun 2020. Mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti rangkaian ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 20 November 2020 yang lalu, dan pada hari ini kita akan melakukan penutupan untuk Forum Nasional. Untuk acara yang pertama, kami undang Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD selaku Kepala Departemen HPM dan juga Ketua Board Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Kami persilakan. Membutuhkan atau juga yang berminat ya. Nah, kalau kita lihat memang Fornas yang kali ini memang satu forum nasional yang istimewa ya, karena kita berada di masa pandemik COVID-19 yang mempunyai konsekuensi kita harus full online. Nah, oleh karena itu Fornas dikerjakan dengan online ya, dan ini ternyata mempunyai manfaat untuk pengembangan pembelajaran secara open system ya. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai bagaimana teknik pembelajaran secara open system dengan menggunakan web ya. Dan nanti kita akan sama-sama akan mencoba melihat ke webnya. Ya, slide. Ya. Nah, dengan pandemik tadi kita masuk ke teknologi digital ya untuk kegiatan Fornas ke-10 ini, sehingga formatnya memang betul-betul dirubah total ya. Jadi kita mengadakan acara pra-Fornas, kemudian Fornas dan pasca Fornas ya. Post-Fornas. Nah, perubahan ini ternyata berlangsung baik ya selama 2 minggu yang lalu. Kita sudah menjalankan apa yang disebut berbagai prinsip yang diterapkan dalam teknologi digital yang dilakukan. Yang pertama, seluruh acara dilakukan secara online. Ya. Nah, beruntung kami di UGM sudah sekitar 5 tahun ini mengembangkan sistem online. Namun Fornas yang kali ini itu memang tidak ada pemirsa di sini ya, di kampus ya, betul-betul semua itu online. Dan statistiknya cukup besar, ada yang 200, 300, jadi perhitungan totalnya bisa sampai 1.000 orang. Ya. Ya. Kemudian juga yang kita lihat nanti open system, kemudian menggunakan pendekatan blended learning, kemudian menggunakan prinsip penyimpanan yang mudah diakses, dan nah ini yang nanti menarik untuk hari ini kita akan menerangkan mengenai bagaimana sistem ujian yang serius ya. Oke, kita satu persatu ya. Ketika kita membahas online tadi, ya slide. Ya, ini kita akan masuk pada satu pertanyaan mendasar mengenai forum yang bagian penting dari pertemuan ilmiah tahunan ya. Saya sebut bagian karena ternyata ada pra-forum ya dan pasca-forum. Ya. Nah, yang biasanya 3 hari itu kita panjangkan menjadi 2 minggu. Ya, karena pengalaman kalau menggunakan daring itu lebih dari 4 jam, 2 jam aja udah capek ya. Jadi 4 jam kita maksimum di 1 hari, sehingga kegiatan itu yang biasanya 3 hari menjadi 2 minggu. Jadi kalau kita hitung itu bahkan ini sebenarnya setara dengan 4,5 hari ya, jadi seminggu hampir ya. Nah ini menarik ya. Oke. Kemudian berikutnya kalau kita lihat peserta Fornas itu ada yang berkelompok ya. Jadi mungkin 1 titik, tapi di titik itu ternyata nggak cuma 1 orang, bisa 5 orang dan bisa 10 bahkan 50 orang bisa terjadi. Ya karena itu kelompok S2 atau kelompok kecil ya ini. Dan tentunya peserta perorangan. Nah, berkat internet kita bisa bersama-sama mengikuti atau diskusi mengenai topik-topik tertentu. Kemudian yang kedua, nah ini open system, kita terbuka sekali, semua orang bisa masuk gratis ya, tidak membayar. Nah ini, karena sistem ini jadi lebih murah ya, karena apa? Pembicara tidak datang ke Jogja, cukup di daerah masing-masing dan tentunya tidak membutuhkan kos untuk pesawat, hotel dan sebagainya atau waktu ya. Nah ini membuat lebih murah ya. Open system ya, tapi bisa gratis karena diikuti dengan baik dan oleh pendukung-pendukung kami, para sponsor yaitu Knowledge Sector Initiative, WHO, kemudian juga BRIN,
ya, dan juga Kemenkes ya nih. Kemenkes memberikan bantuan berupa narasumber ya dan waktunya ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi efisiensinya tercapai dan kita tetap menggunakan open system yang gratis ya. Kemudian blended learning. Nah, ini suatu model yang belajar yang mencampur berbagai event atau mekanisme termasuk face-to-face, classroom atau e-learning, dan juga yang sangat penting itu kita bisa belajar sesuai dengan waktu kita ya. Ya, self-paced learning. Nah, nih. Oke. Nah, ini yang artinya nanti ujian itu tanggal 3 dan 4 ya, atau ada jadwalnya. Tapi kami juga akan mempertimbangkan kalau nanti banyak peminatnya, mungkin pada akhir bulan Desember atau Januari pun juga akan kita buka ujian lagi ya. Karena sekali lagi bahwa ini semua bahan itu sudah disimpan dan mudah diakses ya. Ya. Dan mari kita lihat di website www.kebijakankesehatanIndonesia.net, coba kita buka ya. Nah, disinilah letak kita menempatkan ya berbagai PowerPoint atau PDF dan juga video ada. Nah, di web ini web yang semakin lama semakin populer ya. Jadi setiap hari itu hampir atau sekitar 2.000 hits ya. Jadi setahun bisa 700 sampai 1 juta hits ya. Nah, ini artinya apa? Ketika kita masuk ke web ini, coba klik link selengkapnya ya. Nah, di dalamnya akan kita lihat tempat Fornas yang bisa kita cermati. Jadi semua itu terdokumentasi, bisa dilihat di dalam Fornas, dalamnya situ ya. Terus ya ada pre-forum, forum nasional, dan post-forum ya. Ya, ini yang forum nasional kita klik di sini. Nah, kalau masuk ke ini, kita akan bisa melihat semua topik ada di sini dan nanti akan disampaikan ringkasannya oleh para penanggung jawab topik yang bisa kita lihat topik ketiga misalnya. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada video juga ya, ada PowerPoint-nya bisa dilihat semua, jadi materi, PowerPoint dan videonya. Nah, ini sekali lagi bisa terjadi karena teknologi sudah bagus dan sekarang semakin murah ya. Dan kita UGM memang bertekad supaya sistem pembelajaran itu bisa mudah diakses dan open, jadi semua orang bisa mempelajari ilmu pengetahuan. Ya. Kembali ke slide. Nah, dari sinilah kita sampai pada poin kelima ya, yang memang menjadi sebuah hal yang penting ya, karena kami sendiri kadang-kadang prihatin ya melihat betapa mudahnya orang itu mendapatkan semacam sertifikat ya, slide ya. Nah, kami menggunakan model ya bahwa sertifikat itu harus diuji ya, jadi tidak bisa dibagi tanpa ada ujian. Jadi ini bukan sebuah seminar yang penting ikut bayar, nggak merhatikan atau nggak tahu isinya bisa dapat sertifikat atau SKP. Tidak. Ya, jadi kita menggunakan sistem ujian yang serius ya. Ada multiple choice ya dengan CBT, computer based ya, testing nantinya. Nah, memang ini berbayar ya, karena untuk menyaring peminat ya. Jangan sampai ada yang cuma coba-coba kemudian ikut, enggak. Tapi kita yang betul-betul niat dan dia mempelajari dulu materinya di web, baru kemudian mengikuti tesnya ini. Nah, berbayar, tapi sebagai biasa ada beasiswa ya. Nanti kalau yang tidak punya dana, silahkan untuk kirim ke kami, ya ada beasiswa yang bisa diikuti, artinya gratis, tapi harus sampai lulus ya. Nah, jadi berbayarnya itu didanai oleh lembaga lain. Ini. Oke ya. Dan cara mengikuti ujian akan dibahas pada pertemuan ini oleh Ketua Forum Nasional, Pak Fauzi. Oke. Saya kira ini dari saya sebagai pengantar. Jadi semoga inovasi baru ini dapat dinikmati oleh seluruh pihak yang ingin belajar ya untuk mengatasi berbagai tantangan di kesehatan masyarakat. Jadi sekali lagi ini suatu proses pembelajaran yang menggunakan teknologi terkini dan menggunakan sistem open ya, terbuka bagi semua orang untuk mendapatkan pengetahuan secara gratis.
Oke, mari kita lihat sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Laksono yang sudah mengantarkan pada sesi siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangkaian Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan yang ke-10 ini terdapat 5 topik utama. 5 topik utama ini nanti ringkasan hasil kegiatannya akan disampaikan oleh penanggung jawab atau koordinator kegiatan. Jadi masing-masing nanti saya akan panggil dengan waktu 3 menit untuk masing-masing. Untuk topik penanggung jawab topik pertama dan ketiga, kami persilahkan kepada Tri Muhartini MPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Tri Muhartini, penanggung jawab untuk topik 1 dan topik 3. Saat ini saya akan menyampaikan hasil dari topik 1 lebih dahulu. Ya, pada topik 1 yang kami selenggarakan 5 November 2020, yaitu hari pertama dari Forum Nasional dengan tema Peran dan Independensi Analis Kebijakan dalam Perbaikan Kebijakan JKN dan Masalah Kesehatan Prioritas pada masa pandemi COVID-19. Ya, di sini kita membahas tentang jabatan fungsional analisis kebijakan, yang dimana merupakan jabatan fungsional terbaru di kementerian lembaga maupun di pemerintahan daerah. Jabatan ini dilatar belakangi oleh 4 masalah. Yang pertama mengenai konflik antar pasal yang bertentangan, lalu mengenai inkonsisten, maksud saya inkonsisten, lalu yang ketiga mengenai multitafsir, lalu yang keempat permasalahan mengenai tidak operasionalnya suatu kebijakan. Nah, keempat masalah ini melatar belakangi terbentuknya jabatan fungsional analisis kebijakan yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah-masalah kebijakan di Indonesia. Lalu juga analis kebijakan ini berada sebagai ASN, namun tidak hanya ASN ataupun aparatur sipil negara yang di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah, tetapi juga berasal dari akademisi, yaitu dari tenaga pengajar atau dosen di perguruan tinggi. Selain itu, analis kebijakan ini membutuhkan suatu independensi, yang dimana mereka untuk membentuk independensi tersebut mereka perlu yang namanya mengetahui apa tugas mereka dan adakah organisasi profesi yang dapat menjamin nilai dan etika dari analis kebijakan ini. Setelah topik ini berlangsung, kita pasti bertanya apa yang akan dilaksanakan, tahapan apa selanjutnya. Kita perlu yang namanya melakukan pemanfaatan data rutin dan DAS untuk memperkuat analisis kebijakan sebagai dasar evidence base. Jadi analisis kebijakan yang independen dan kuat itu memerlukan yang namanya evidence base. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sekian hasil dari topik 1. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi laman website kami. Terima kasih. Salam sehat semua. Tema topik 2 Fornas ke-10 JKKI adalah dukungan dashboard sistem kesehatan atau DAS dan penggunaan data rutin dalam memperkuat sistem kesehatan era pandemi COVID-19 untuk kebijakan masalah kesehatan prioritas KIA, gizi, jantung, dan kanker. Seminar topik 2 dilaksanakan selama 4 hari pada 9-12 November 2020. Berikut ringkasan seminar topik 2. Data rutin sangat penting dimanfaatkan untuk tujuan penguatan sistem kesehatan dalam konteks mencapai cakupan kesehatan universal dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pada masa pandemi COVID-19, kebutuhan untuk pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan real-time sangat besar, sehingga kualitas data rutin harus ditingkatkan dan diprioritaskan. Saat ini sedang dikembangkan dashboard pulih COVID-19 yang berasal dari data Komdat yang dapat digunakan untuk secara cepat merumuskan strategi aksi perbaikan layanan KIA yang terdampak COVID-19. Sedangkan program gizi yang terkena dampak pandemi, yaitu banyaknya penutupan layanan posyandu, penurunan distribusi tablet tambah darah ibu hamil, dan ditundanya layanan imunisasi. Berbagai upaya mitigasi telah dilakukan. Saat ini sudah ada sistem laporan rutin gizi yaitu EPPGBM dan instrumen seperti gizi terpadu yang dapat digunakan sebagai bahan kegiatan di lapangan. Perhatian pemerintah perlu dipusatkan pada data berbasis posyandu karena posyandu menjangkau semua masyarakat
hingga kelompok rawan. Seminar subtopik jantung membahas masalah pemerataan pelayanan jantung dan ketidakmerataan distribusi SDM jantung di Indonesia. Isu yang disoroti diantaranya, tingginya angka klaim dan kematian akibat CVD di Pulau Jawa, persebaran SPJP yang lebih terhambat di daerah dengan tingkat ekonomi rendah, dan pusat pendidikan SPJP yang terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat. Strategi untuk mengatasi masalah distribusi kardiologis dalam tatanan pendidikan misalnya, kampus dapat memprioritaskan untuk menerima calon ahli jantung yang mempunyai rencana penempatan yang jelas. Selain itu, perlu juga adanya penguatan dokter umum dimanapun agar diagnosis dini dapat dilakukan dengan baik. Terkait kanker, ketidakmerataan pelayanan dikaitkan dengan ketidakmerataan penyebaran SDM kanker, layanan diagnostik, dan layanan terapeutik. Dana yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk kanker sebagian besar mengalir ke daerah-daerah yang mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan terstandar. Kementerian Kesehatan bersama Pusat Rujukan Kanker Nasional menyusun kebijakan stratifikasi layanan kanker untuk menyediakan pelayanan kanker di setiap provinsi. Strategi yang perlu dilakukan rumah sakit di masa pandemi yaitu bekerja dengan data, menyederhanakan proses bisnis, inovasi pelayanan kanker, redesigning sarana prasarana dan alur pelayanan, dan digitalisasi layanan kesehatan. Demikian laporan topik 2 Fornas JKKI tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan kembali laporan hasil dari topik 3. Ya, di topik 3 ini kami selenggarakan pada 13 November hingga 18 November dengan 4 rangkaian kegiatan yang membahas tentang opsi penguatan kebijakan JKN yang berkeadilan, akuntabel, dan bermutu. Nah, di sini kami membahas tentang permasalahan Universal Health Coverage dan kebijakan JKN dalam aspek ekuitas, tata kelola, dan mutu. Dalam pembahasan ini, kami menggunakan data rutin kesehatan atau Susnas 2012-2018, Dashboard Sistem Kesehatan atau DAS yang dikelola oleh PKMK, dan data primer dalam bentuk kualitatif. Di sini kami mencoba untuk menjelaskan bagaimana kondisi ekuitas ataupun keadilan dalam pelaksanaan UHC di Indonesia dan kebijakan JKN, lalu bagaimana akuntabilitas atau governance dari pelaksanaan JKN ini, dan bagaimana mutu layanan kesehatan dengan era JKN. Nah, dari hasil penelitian itu, kami menggambarkan di dalam diskusi ini bahwa masih banyak tantangan untuk pemerintah mencapai UHC maupun keadilan, akuntabilitas, dan mutu yang optimal dalam era JKN. Melihat ada masalahnya itu, kami PKMK merasa dan menganalisa, bukan hanya merasa, kami juga menganalisa bahwa diperlukan adanya perbaikan atau revisi kebijakan JKN seperti Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS, Peraturan BPJS, dan Peraturan Kementerian, khususnya Kementerian Kesehatan dan kebijakan teknis lainnya yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan ataupun JKN. Setelah dari diskusi ini, apa yang akan kami lakukan? Dengan hasil analisis, penelitian maupun analisis kebijakan, kami merasa kita perlu bersama melakukan proses advokasi kebijakan berupa dialog kebijakan dengan pemangku kepentingan untuk bersama-sama kita memperbaiki kebijakan yang ada dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan apa sekiranya yang dapat menyelesaikan masalah ini selain rekomendasi dari kami itu sendiri. Baiklah, sekian dari laporan topik 3. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke topik yang keempat, kami persilakan Prof. Laksono untuk memberikan statement. Ya, jadi kalau kita lihat pada, kita coba tayangkan lagi PowerPoint saya ya, yang kita supaya urut ya, yang topik 1, 2, 3 ya. Jadi, ya ini. Kemudian terus ya, kemudian satu lagi ya. Oh, ya. Ya, oops. Ya. Nah ini, ya, oke ya. Jadi kalau kita cermati 3 topik ini sekali lagi dalam konteks forum ini, forum
JKKI, yaitu dalam penggunaan data ya, data rutin dan data yang ada di dashboard sistem kesehatan. Oke. Nah, yang di topik 1 tadi yang sudah disampaikan itu memang kita melihat ada profesi analis kebijakan ya yang diharapkan untuk mempunyai peranan dan independensi yang baik ini. Dan ini bisa didukung dengan adanya data rutin dan data das yang bisa dipakai para analis kebijakan untuk membuat semacam masukan-masukan dalam proses kebijakan. Ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat topik kedua ini memang dari topik 1 ya, ada analis kebijakan yang bekerja di topik-topik yang prioritas ya, seperti analis kebijakan KIA, analis kebijakan stunting dan gizi, analis kebijakan jantung, dan analis kebijakan kanker ini. Nah, ini juga sama, cara bekerjanya juga bisa menggunakan data survei, ya bisa Susenas, tapi juga bisa dashboard sistem kesehatan DAS yang tadi disampaikan oleh Mbak Nike ya, ini sedang menggunakan data rutin Komdat. Ya. Nah, ini perlu kita cermati ya. Ini artinya apa? Bahwa kembali lagi antara data survei dan data rutin itu perlu dikembangkan bersama ya. Dan ini sangat penting untuk pekerjaan sebagai seorang analis kebijakan. Oke ya. Nah, di topik ketiga ini memang kalau kita lihat ini kita masuk ke JKN. Jadi, nah setelah kita ada topik-topik prioritas, kita masuk ke topik ketiga yaitu penguatan kebijakan JKN yang berkeadilan, akuntabel, dan bermutu. Ya, nih. Nah, topik ketiga ini juga bisa dipergunakan oleh para analis kebijakan yang berfokus atau yang spesialis di JKN. Ya, nih. Ini penting untuk kita lihat sebagai bagian dari apa yang kita sebut sebagai proses pengembangan kebijakan JKN. Nah, datanya itu juga kita lihat ya, data yang dipakai di topik 3 itu juga ada data rutin yang berasal dari data sampel BPJS ya, kemudian data rutin dari Kemenkes ya, data rutin dari Kementerian Keuangan, dan juga kita melihat juga data Susenas ya, sebagai perbandingan data survei. Oke ya. Jadi topik 1, 2, 3 ini memang benar-benar kita mencoba untuk mendukung para analis kebijakan dengan penyediaan data rutin yang sudah dikumpulkan di dashboard sistem kesehatan. Saya kira ini sebagai penjelasan mengenai topik 1, 2, dan 3 ya. Dan ini semua di web itu urut ya, Anda bisa klik-klik topik 1, topik 2, dan topik 3. Nah, bagi Anda yang ingin ujian nantinya ya, jadi Anda ingin ujian topik 1, ya topik 2 atau topik 3. Nah, untuk keperluan kurikulum S2 juga demikian, ada yang topik 1 ini yang mungkin bagi mereka yang mengambil mata kuliah kebijakan dan manajemen kesehatan, ini satu pengetahuan yang terbaru ya tentang profesi analis kebijakan, jadi disarankan untuk wajib untuk ujian di topik 1 ini. Oke, demikian Mbak. Baik, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Prof untuk penjelasan terkait dengan topik 1, 2, dan 3 tadi. Kita akan lanjutkan ringkasan hasil kegiatan terkait dengan topik 4 dan juga nanti topik 5. Kami akan undang Dr. Lutfan Lazuardi PhD selaku penanggung jawab dari topik keempat. Kami persilahkan, waktu 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Kita masuk kepada topik keempat, pendekatan knowledge management untuk memperkuat sistem kesehatan dalam merespon pandemi COVID-19 ini. Sebagai langkah praktis namun strategis, kami merumuskan 3 kegiatan utama untuk bisa terus kemudian menerapkan konsep knowledge management di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah pelatihan perpustakaan atau pengembangan Learning Resource Center, di mana tujuannya adalah untuk memperkuat perpustakaan menjadi pusat informasi yang terus kemudian bisa memberikan manfaat. Yang kedua adalah pengembangan website manajemen COVID-19 yang sudah diperkaya dengan fungsi berdasarkan taksonomi.
website ini akan diperuntukkan untuk menyebarluaskan informasi kepada semua khalayak yang membutuhkan, sehingga proses diseminasi akan bisa memberikan manfaat yang baik dan banyak bagi semua pihak terkait. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan masyarakat praktisi, di mana kita akan mengembangkan jejaring masyarakat praktisi di rumah sakit yang terus kemudian bisa menjadi sarana untuk bertukar pikiran, pengetahuan yang bermanfaat dalam konteks untuk merespon pandemi ini. Ya, berikut adalah contoh dari website manajemen COVID yang dikembangkan dengan konsep taksonomi, sehingga Bapak Ibu akan bisa kemudian meretrieve kembali, akan bisa mencari informasi yang sesuai kebutuhan. Untuk menjamin bahwa aktivitas pengembangan knowledge management bisa berlangsung dengan baik dan berkesinambungan, kita mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat pengetahuan. Seperti kita ketahui, rumah sakit adalah institusi yang kaya pengetahuan, sehingga harapannya ada aktivitas untuk membuat pengetahuan dan mensintesis pengetahuan dan evidence yang harapannya terus kemudian bisa disebarluaskan melalui masyarakat praktisi tadi, dan tentu saja bahwa pengetahuan-pengetahuan tadi akan didokumentasi dan disimpan dalam wujud yang bisa mudah untuk dipergunakan lagi, misalnya melalui website manajemen COVID-19. Dan seiring dengan waktu, pengetahuan-pengetahuan tadi akan kita update sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga akan bisa menjadi siklus yang harapannya bisa memberikan manfaat bagi semua pihak. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dari topik 4. Terima kasih. Mewakili keseluruhan tim dari Divisi Manajemen Bencana PKMK, FKKMK, UGM, dan yang terlibat semuanya untuk menyampaikan. Jadi memang pada tanggal 20 November, Jumat minggu lalu, kita telah melakukan seminar topik 5 mengenai ketahanan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, pertanyaan mengenai kemampuan adaptasi sistem kesehatan atau ketahanan kesehatan nasional kita untuk menghadapi ancaman pandemi global ataupun bencana dan krisis kesehatan ini merupakan dasar kenapa kita melakukan topik ini. Kemudian menariknya, tahun ini sistem kesehatan kita benar-benar diuji dengan adanya pandemi global COVID-19. Nah, sebenarnya hal ini sudah diprediksi oleh peneliti PKMK dan waktu itu bekerja sama dengan World Bank yang melakukan penelitian tentang gambaran kesiapsiagaan ketahanan kesehatan di daerah. Pada saat itu kita mengambil di DIY Kulon Progo dan Jawa Timur di Banyuwangi untuk kasus difteri dan antraks. Kemudian walaupun penelitian ini berfokus pada pembiayaan ketahanan kesehatan, namun kita menemukan gap yang terkait ya untuk penanganan implementasi bencana dan krisis kesehatan tentang gap pelaksanaannya. Kemudian kita lakukan lagi penelitian yang dilakukan oleh PKMK tentang dokumentasi kesiapsiagaan sistem kesehatan di daerah untuk menghadapi pandemi COVID ini yang diambil di DKI dan DIY, dan hasilnya ini juga mampu memprediksi skenario surge capacity. Kemudian dari dua ini kemudian kita mengundang berbagai pembahas dari World Bank, P2P Dirjen, Dinkes DIY, dan Gizi Kesmas Bappenas. Secara garis besar ada kesimpulan 4 kesimpulan poin yang kita perlu tindak lanjuti ke depannya, yakni tentang penguatan surveillance, fleksibilitas anggaran, koordinasi multisektor untuk ketahanan kesehatan, serta pelibatan masyarakat yang sama-sama kita rekomendasikan dalam penguatan kapasitas dalam daerah untuk menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di daerah. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu, selamat melakukan ujian nanti di tanggal 17 dan 18. Silakan juga untuk mengakses website sistemkesehatan.net. Di sana kita sedang mengkaji tentang sistem kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat ujian. Saya kembalikan ke Ibu Selvi. Baik, terima kasih Bu Madelina yang sudah menjelaskan pada topik yang kelima. Sebelum kita melakukan pengumuman terkait dengan atau informasi untuk policy brief terbaik, kami mohon Prof. Laksono untuk memberikan komentar topik 4 dan 5. Ya, kembali ke jadwal ya yang di depan tadi. Oke, jadi memang ini desainnya Fornas memang kita lihat yang topik 1, 2, 3 ini memang penyakit-penyakit prioritas ya. Atau masalah prioritas JKN ya. Nah, topik 4 ini memang kalau kita lihat ada sebuah pendekatan manajemen pengetahuan ya,
yang dianjurkan. Ya. Jadi knowledge itu diharapkan menjadi semacam aset untuk sebuah lembaga supaya bisa dipakai agar lebih bisa berkembang ya. Dan tadi Pak Lutfan juga sudah memaparkan adanya situasi yang memang saat ini perpustakaan belum begitu efektif dipakai ya. Oleh karena itu mari kita coba ikuti terus ya ini. Seorang analis kebijakan pun ya juga perlu untuk mengelola knowledge supaya lebih baik analisisnya. Dan topik kelima ini jelas, ini kita tidak bisa lepas dari situasi saat ini di mana pandemi COVID-19 masih menghantui kita atau kita juga belum tahu kapan selesainya. Sehingga perlu membahas mengenai kebijakan ketahanan kesehatan. Nah, ini artinya apa? Berarti juga harus ada analis-analis kebijakan yang fokus pada COVID-19 atau isu mengenai kebijakan ketahanan kesehatan. Jadi kita berharap juga ada para spesialis kebijakan yang khusus pada ketahanan kesehatan. Oke, saya kira ini, jadi mohon dilihat lagi bahwa forum ini kita desain topik 1, 2, 3, 4, 5 ini secara berurutan, dan nanti ujiannya itu bisa memilih-milih ya, memilih topik 1, atau topik 2, atau topik 3, atau topik 4, atau topik 5, atau kombinasi berapa dari 5 tadi, atau kalau yang mau semuanya ya. Nah ini dengan anggaran, dengan biaya ya 300.000 satu topik, dan sekali lagi, kalau yang membutuhkan beasiswa itu tolong kirim surat ke PKMK untuk minta semacam pembebasan ataupun keringanan. Itu bisa dilakukan seperti biasa. Demikian Mbak Evi, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Prof. Laksono. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengumumkan kembali terkait dengan policy brief terbaik. Tapi sebelumnya kami mohon untuk para media yang saat ini sudah bergabung, jika ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom chat terlebih dahulu. Nanti kami akan diskusikan terkait dengan beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Baik, sekarang saya akan umumkan terkait policy brief terbaik yang sudah dipresentasikan oleh Bapak Ibu perwakilan pada saat itu. Yang pertama adalah inovasi buku kesehatan ibu dan anak berbasis aplikasi telepon seluler dalam meningkatkan kesehatan anak. Waktu itu ditulis oleh Ibu Dwi Astuti Dharma Putri, M. Klinres, Dr. Jesslyn Tengkawan, dan Dr. Zulfikar Ihyaudin. Jadi waktu itu dipresentasikan pada 9 November. Kemudian untuk policy brief terbaik kedua yaitu dengan judul Kredit Kepemilikan Jamban untuk Pencegahan Stunting ditulis oleh Silva Lim dan Ignatius Prapto Raharjo. Untuk policy brief ketiga menutup kesenjangan pelayanan kesehatan dalam implementasi JKN di Provinsi NTT ditulis oleh Stevi Ardianapu dan juga M. Fauzi Kurniawan. Untuk yang keempat, inovasi sistem informasi manajemen sebagai strategi pencegahan kecurangan atau fraud, program jaminan kesehatan nasional ditulis oleh Rini Anggraini, Muhammad Hajrani Basman, Patresia Bati, dan Putih Aulia Rahma. Untuk yang kelima, percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar dalam karantina terpusat di Kota Kupang ditulis oleh Ina Deborah Ratu Luji, Ida Wati Trisno, dan Dominikus Minggu dan Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam penulisan policy brief tersebut. Kemudian perlunya segera revisi Undang-Undang Wabah Penyakit Menular nomor 4 tahun 1984 ditulis oleh Tri Astuti Sugiyatmi. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan untuk policy brief terbaik yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu sekalian. Selamat kami ucapkan. Kemudian sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Selain Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara ini secara online, juga sudah hadir beberapa media yang akan bertanya. Kita akan punya waktu sekitar 15 menit. Mohon waktu untuk panitia 15 menit. Jika Bapak Ibu sudah ada yang ingin bertanya, silakan raise hand ataupun dapat menulis di kolom chat. Kami persilakan. Untuk Bapak Ibu yang dari media, kami persilakan jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan topik-topik yang tadi sudah disampaikan dan juga dalam rangka rangkaian Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang ke-10. Jika belum ada, silakan Prof. Laksono. Ya.
Ya, mungkin belum terbiasa ya dengan model seperti ini ya. Nah, kalau belum, mari kita lihat pada yang mau ujian ya. Apakah ada yang mau ujian atau mungkin kalau memang ini perlu dilakukan, mungkin yang pengumuman ujian dulu ya. Ya, ya silakan, Mbak. Baik. Mbak Evi, mungkin kita lihat dulu ya, untuk kita hold dulu ya Pak ya. Tahan dulu ya, kita masuk ke ujiannya bagaimana nih. Baik. Bapak Ibu sekalian, untuk tanya jawab, sesi tanya jawab akan kita taruh di terakhir setelah ada informasi terkait dengan ujian. Kami persilahkan kepada Bapak Fauzi Kurniawan MPH untuk menyampaikan informasi yang dapat disampaikan terkait ujian ini. Kami persilahkan. Waktu 5 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan ujian forum nasional yang akan kita rancang pada bulan Desember nanti, memang beberapa hal perlu kita lihat lagi. Saya share screen ya. Oke, ya. Pertama, kegiatan Fornas yang sudah kita ikuti selama 11 hari yang lalu, kita sudah mendapatkan beberapa materi bahkan video yang lengkap sekali, dan ini bisa Bapak Ibu akses semuanya secara gratis dan bisa dilakukan secara berulang-ulang. Dan ini sangat menguntungkan bagi Bapak Ibu karena beberapa hal yang terkait dengan beberapa informasi, baik itu kebijakan maupun regulasi, dan sampai beberapa hasil penelitian juga telah disampaikan di situ dan sudah ada dalam link-link yang telah kami sediakan. Terkait dengan ujian akan dilakukan melalui daring ya, atau melalui secara online, dan ujian ini merupakan tahap pembelajaran dan pemahaman Bapak Ibu semuanya dalam rangka melihat hal-hal yang terkait dengan kejadian sekarang atau hal-hal yang memang perlu kita perdalam lagi untuk penguatan kebijakan, terutama kebijakan-kebijakan yang sangat strategis untuk masa mendatang. Dan terkait dengan ujian tersebut juga Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat apabila memang telah memenuhi standar penilaian dari kami ya. Dan standar penilaian ini akan kami rancang sedemikian rupa sehingga memang apa yang telah Bapak Ibu pahami dan pahami secara pembelajaran online ini akan melalui tahap-tahapan seperti mengerjakan soal dan melalui video maupun melalui komputer base ya. Dan ini akan mendapatkan sertifikat yang memang ber-SKP ya, secara resmi. Kemudian setelah Bapak Ibu dapat mengikuti jadwal ujian yang telah kita tetapkan ya, meskipun memang nantinya mungkin saja akan kita perpanjang apabila ada permintaan atau permintaan khusus dari peserta atau Bapak Ibu yang memang berniat mengikuti ujian. Dan setiap topik ini akan ada tanggal ujiannya 3 sampai 18 Desember. Cuman memang per topik ini akan berbeda-beda setiap tanggalnya. Meskipun demikian Bapak Ibu dapat mengikuti topik-topik ujian per topik tersebut secara bergantian ya. Dan kalau Bapak Ibu melihat link kemudian pendaftaran dan jadwal, ini Bapak Ibu akan sekaligus mengetahui biaya per topik yang akan dikenakan, misalkan 300.000 per topik. Dan Bapak Ibu dapat mengikuti 5 sekaligus memang kalau berniat ya mengikuti ujian online tersebut. Kemudian di klik link tersebut, Bapak Ibu akan setelah konfirmasi pembayaran akan mendapatkan link untuk soal ujian berbentuk aplikasi. Nah, ini akan kita kembangkan memang dalam hal ujian online khusus untuk Fornas ini. Dan itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana mekanisme ujian online. Kami nantikan Bapak Ibu dalam pendaftaran dan untuk ikut dalam ujian online yang akan dimulai tanggal 3 sampai 18 Desember mendatang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Fauzi Kurniawan yang pada siang hari ini sudah memberikan informasi terkait dengan ujian yang mungkin Bapak Ibu bisa ikuti lebih lanjut. Tadi sudah disampaikan secara detail. Selanjutnya kami akan
kembali ke tanya jawab. Barangkali mungkin panitia bisa membantu untuk jika sudah ada pertanyaan. Baik, mungkin Pak Laksono bisa langsung mengomentari. Ini Pak, ya, Pak Fauzi, ya, Pak Fauzi, ya. Baik, terima kasih Dr. Joshua ya. Ini terkait dengan mekanisme ujian, bagaimana cara pendaftaran dan mengikuti. Nah, ini sudah ada di link untuk di website www.kebijakankesehatan.fornas. Nanti di situ ada link pendaftaran untuk mengikuti ujian. Dan tadi sudah saya sampaikan di PowerPoint ya. Atau dibuka bisa nggak? Didemokan bisa nggak? Masih dikunci, Prof, untuk soalnya. Oh, enggak, pendaftarannya. Oh, pendaftarannya. Ya, mungkin bisa dibuka pendaftarannya ya, dilihat. Mohon dibantu silakan panitia. Dibuka untuk link websitenya. Silakan diklik di, ya, ini kita lihat di layar. Diklik di pendaftaran ujian ya. Silakan diklik. Jadi Bapak Ibu dapat mengklik beberapa hal terkait dengan link pendaftaran dan terutama untuk pembiayaan ya. Jadi berapa biayanya per topik, kemudian ditransfer kemana itu sudah tertera di link tersebut ya, di link www.kebijakanKesehatan.net untuk ujian online. Kemudian ada di link pendaftaran, sebelum link pendaftaran diklik itu ada informasi di bawahnya berapa biaya per topik dan kemana harus ditransfer. Setelah diklik pendaftaran online, silakan mengisi data diri yang tertera dalam pendaftaran ujian online, termasuk email. Dan ini Bapak Ibu akan dikonfirmasi setelah pendaftaran tersebut masuk dan akan dikonfirmasi untuk link soal-soal yang akan diikuti. Baik, terima kasih Pak Fauzi untuk penjelasan untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan pendaftaran ujian seperti apa begitu. Jadi Bapak Ibu nanti sudah ada link yang akan disiapkan untuk pendaftaran mengikuti ujian online ini dan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para koordinator. Dan untuk pertanyaan yang kedua dari Dr. Devi ya, dari Rumah Sakit Medika, berapa jumlah SKP? Ini silakan. Kelihatannya, oh ya, terima kasih Dr. Devi. Ini untuk SKP-nya ada 4 SKP untuk peserta ya, dan ada SKP juga untuk pembicara. Ya, untuk peserta ada 4, kemudian untuk pembicara ada 3. Ada 3, ya. Oh, baik. Ternyata sudah ada pemberitahuan dari panitia bahwa untuk pembicara 6 SKP ya. Baik, untuk peserta tadi 4, pembicara 6 ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Rahayu. Apakah presenter policy brief? Mekanisme sertifikat bisa diterima kapan oleh peserta? Nanti tentunya setelah mengikuti ujian dan lulus. Ya. Baik, tapi mungkin ada komen lain dari Pak Fauzi, kami persilakan. Ya, ini maksimal 1 minggu ya setelah ujian selesai dan sudah sudah sesuai standar kelulusan yang kita tetapkan. Oke, baik Pak Fauzi. Selanjutnya adalah pertanyaannya, apakah presenter policy brief perlu mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikat? Monggo Pak Fauzi. Apakah presenter PP policy brief ya belum mengikuti ujian? Ya, saya kira tidak usah mengikuti karena memang akan ada sertifikat yang disediakan bagi presenter untuk policy brief. Baik, ini suatu kehormatan ya buat kita karena Bapak Ibu sudah membuat policy brief, sudah mempresentasikan, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk membayar dan untuk mengikuti atau mendapatkan sertifikat tersebut. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Baik, mungkin boleh dari media yang sudah bergabung mungkin?
Kami persilahkan kepada Bapak Ibu, baik yang dari media maupun yang non-media, kami persilahkan jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan proses atau rangkaian Forum Nasional JKKI yang ke-10 ini. Seperti yang tadi Pak Fauzi sampaikan bahwa ujian akan dimulai tanggal 3 sampai 18 Desember 2020. Jadi harapannya ketika nanti Bapak Ibu lulus, setelah itu nanti akan mendapatkan seminggu kemudian ya, akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan. Apakah sudah ada tambahan chat dari chat box untuk atau yang resen untuk bertanya langsung? Kita masih punya waktu sekitar 9 menit. Baik, Prof. Laksono mungkin ada tambahan? Ya, ya. Saya kira ini kita akan masuk pada satu hal yang mungkin nanti para teman-teman media bisa lebih intensif ya untuk mengeksplor lagi ya dengan apa yang akan kita kerjakan setelah Fornas ini ya. Dan tadi kita sudah melihat ya berbagai kegiatan yang ada. Nah, sehingga memang secara pertanyaan menariknya, apa yang akan dilakukan ya? Nah, mungkin dalam waktu 8 menit terakhir ini kita masuk di sini ya. Nah, satu yang akan kita lakukan itu tentunya ada berbagai kegiatan, ya slide berikutnya ya. Yang pertama harus satu penulisan paper kebijakan dan policy brief. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah advokasi kebijakan ke pemerintah DPR dan DPD dan juga pengembangan web untuk knowledge management. Nah, ini 3 hal yang kalau kita lihat, ya slide berikutnya adalah kegiatan yang berbeda-beda dan sesuai dengan topiknya. Jadi mohon dilihat ya, desain Fornas ini tidak berhenti pada 2 minggu ini ya. Tapi akan berlanjut, nah nih, misalnya ya, tergantung pada situasinya ya. Untuk topik-topik seperti KIA, stunting, jantung, dan kanker ini memang masih belum begitu matang ya, belum banyak riset kebijakan, belum banyak policy brief ya. Sehingga di bulan Desember dan Januari tahun depan itu kita banyak membahas mengenai bagaimana penulisan artikel untuk jurnal ya tentang kebijakan KIA, stunting, jantung dan cancer. Juga bagaimana dari analis paper-paper di jurnal atau analisis kebijakan yang sifatnya itu mendalam ya, bisa berlembar-lembar itu bisa diringkas menjadi policy brief yang ditujukan ke berbagai pihak. Oke. Nah, tapi yang topik 3 mengenai JKN ini kita sudah bertahun-tahun ya dan baru saja ada berita bahwa Undang-Undang SJSN 2004 dan Undang-Undang BPJS 2011 itu masuk dalam list untuk tahun 2020-2024 ya di Prolegnas, untuk diadakan semacam review dan revisi kalau memang dibutuhkan. Jadi ini kita masuk pada suatu advokasi kebijakan yang level undang-undang untuk JKN. Walaupun juga tetap seperti biasa ada juga advokasi kebijakan di level PP atau Perpres, Permenkes ataupun Permenq dan sebagainya ya. Jadi ini menarik ya. Jadi advokasi kebijakan ini nanti kita lihat semakin mendalam ya. Kemudian pengembangan web untuk knowledge management. Tadi yang disampaikan Pak Lutfan ini juga akan terus dikembangkan ya, dan kita akan mencoba untuk melihat dalam model usahanya atau model sustainabilitasnya, keberlangsungan untuk sistem web untuk knowledge management. Nah, ini saya yakin Pak Lutfan juga sudah mulai merencanakan ya hal-hal yang terkait dengan masalah knowledge dan informatics yang istilahnya ditopang oleh teknologi tinggi ya, termasuk penggunaan misalnya chatbot dan sebagainya ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita lihat masih kita jalankan ya, kegiatan yang berbeda-beda sesuai topiknya di masa mendatang. Waktunya juga bisa sampai ke bulan Maret tahun depan atau Februari untuk kemudian disambung dengan Pra-Fornas 2021. Jadi Fornas itu akan bergulir terus panjang masa. Nah, ini sesuatu yang menarik karena ternyata dengan teknologi digital online ini itu pendanaan bisa lebih murah ya, Mbak Evi ya.
Bisa sepertiga atau seperempat atau berapa kira-kira? Ya, jadi kalau untuk yang mahasiswa kemarin kan sudah ditentukan ya Prof ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan memang keringanan seperti itu, nanti bisa disampaikan saja ke PKMK. Ya. Dan artinya memang model-model ini kan murah toh online ini ya, dibandingkan dengan tatap muka semuanya. Betul sekali Prof. Ya, jadi bayangkan kalau Anda datang ke Jogja untuk mengikuti seminar ini sampai dapat sertifikat, itu bisa habis misalnya dari Papua atau dari Aceh itu bisa 10 juta itu. Bisa ya. Tapi dengan cara seperti ini Anda dengan gratis bisa mengikuti melalui online dan juga bisa membaca lagi di web tempat storage kita dan bisa ujian dengan membayar hanya Rp300.000 ya. Jadi ini sangat-sangat murah ya. Walaupun juga tidak begitu menarik ya, karena ada sebagian peserta kongres atau forum nasional itu juga pergi ke tempat kongres itu untuk tadi ya sosialisasi juga ya, ketemu teman lama atau traveling atau mungkin sambil di Jogja sambil lihat Borobudur atau mana ya. Tapi ini yang memang kita belum bisa ya. Tapi nanti tahun depan pun andai kata sudah ada semacam clearance dari pemerintah, tidak ada lagi COVID-19, kita ada tatap muka Fornasnya, tapi tetap ada online-nya. Jadi bisa ada pilihan mau datang ke Jogja atau kota lain yang nanti kita tentukan atau tetap online ya. Ini menarik ya. Oke, slide berikutnya. Nah, dari sini kegiatan yang tetap berbasis online tadi akan menggunakan pendekatan tim atau perorangan dan tetap berbasis blended learning. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi kita kembali ke sini, peserta itu bisa tetap berkelompok ya. Nanti untuk menulis paper bisa berkelompok atau untuk mempelajari sesuatu bisa berkelompok, tapi juga bisa peserta perorangan. Jadi ini fleksibel sekali dengan menggunakan teknik digital ini. Slide. Nah, kemudian terakhir, ini yang akan menjadi isu kunci untuk advokasi kebijakan. Karena kita akan masuk pada suatu proses yang membutuhkan apa yang disebut pendekatan dari teman-teman Visipol ya, ini apa ilmunya ya. Kita tuh maksudnya ya orang-orang dokteran dan orang-orang kesehatan masyarakat itu tidak memahami atau belum memahami karena kita juga tidak pernah berlatih dalam konteks advokasi kebijakan ini. Jadi ilmu ini bukan ilmu yang dari asli kedokteran atau kesmas ya. Namun teman-teman di Visipol ini yang sangat menguasai. Nah, sehingga kalau kita lihat apa yang ada di Fornas kemarin ya, itu kelihatan sekali bahwa kita masuk pada suatu proses di mana dari data itu menjadi riset ataupun menjadi policy brief yang harapannya itu diambil oleh pengambil keputusan ini, untuk masuk ke proses keputusan dan yang sangat menarik isinya itu juga sesuai dengan harapan penelitian ini. Jadi ada satu proses yang dari riset ke penelitian, ke kebijakan ya. Nah ini, dan ini tidak mudah nih. Jadi tidak mudah nih. Jadi kalau kita lihat dalam kerangka kerja ini itu ada, maksudnya kita masuk ke sasaran untuk advokasi itu kan ada 3 ya, masyarakat, influencer ya, tokoh-tokoh yang bisa menginfluence, dan pengambil keputusan. Nah kita bisa lihat ya, ternyata isinya itu macam-macam sekali kegiatannya. Ada pendidikan untuk policy maker, ada analisis kebijakan, kalau yang di merah itu ya, komunikatif program, forum publik, kampanye untuk kemauan politik ya, untuk mendapatkan hasil kemauan, dan yang sangat penting sampai aksi itu ya, ke legislasi, model legislasi apa yang kita harapkan, regulatory feedback ya, untuk mereview kebijakan yang sudah ada. Nah ini yang kita sedang kembangkan, kita kerjakan, mencoba untuk berkomunikasi terus dengan yang terhormat teman-teman anggota DPR ya, juga dengan pemerintah daerah dan pusat, dan tentunya juga dengan media ya. Nah, kemudian juga kita ada influencer dan masyarakat yang perlu kita pengaruhi. Oke ya. Nah, isinya memang tadi kembali pada penyakit-penyakit prioritas dan juga CKN. Oke ya. Jadi ini masih panjang jalan kita untuk ke depannya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk what next-nya. Sekali lagi, kegiatan itu bisa berbeda-beda, dan nanti tolong Anda semua tetap rujuk ke website www.kebijakankesehatan.net. Oke, terima kasih Mbak Evi.
Baik, terima kasih Prof. Laksono. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Laksono bagaimana untuk what next-nya. Kemudian Bapak Ibu di kolom chat sudah ada file terkait dengan press release sehingga mungkin bisa dipelajari lebih lanjut terkait dengan hasil dari atau ringkasan untuk kegiatan dari topik 1, 2, 3, dan sampai dengan 5 begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kembali. Berhubung kita waktu tinggal 4 menit lagi. Jadi Prof. Laksono apakah akan ada closing statement? Ya, baik, sepertinya belum ada Prof untuk pertanyaan lebih lanjut dari Bapak Ibu baik dari media maupun yang non media. Jadi untuk berhubung kita waktunya juga tinggal 3 menit lagi. Jadi kami mohon Prof. Laksono untuk memberikan closing pada sesi siang hari ini. Oke, ya, saya terima kasih ya untuk semua yang ikuti acara penutupan ini. Sekali lagi ini satu hal yang baru ya, kita baru mencoba tahun ini seperti ini ya. Termasuk kita tidak menyajikan hasil penelitian, tapi semua makalah bebas itu berupa policy brief. Nah, pola ini yang akan mengisi apa yang kita sebut sebagai tanda kutip ya, masih kosong ya, atau masih belum begitu rame, tugas dan karya analis kebijakan ini. Oke ya, jadi mohon semua melihat bahwa kita masuk ke satu era baru di mana akan banyak analis kebijakan di lembaga-lembaga pemerintah ya, yang sekarang masih sedikit kosong dan kegiatannya belum begitu banyak. Kemudian juga analis-analis kebijakan di swasta dan juga di perguruan tinggi, dan tidak terbatas hanya pada misalnya CKN ataupun masalah politik ya, tapi juga sampai ke penyakit-penyakit prioritas mulai dari jantung, kanker, KIA, kemudian juga stunting, nanti juga TB, malaria, dengue, dan sebagainya. Jadi kebijakan itu selalu ada di mana-mana yang perlu kita masuki, kita tekuni proses dan metodologinya, tapi ini semua berasal dari ilmunya teman kita bukan di FK atau FKM, tapi di Visipol. Nah, karena itu jangan kemana-mana ya, terus bersama kami di di website www.kebijakankesehatanIndonesia.net, dan juga kalau Anda tertarik ikuti ujian, dan juga yang sangat penting itu untuk menjadi bagian dari apa yang kita sebut sebagai masyarakat praktisi ya untuk analisis kebijakan dengan menggunakan data sekunder ya, data rutin ya, dan juga mungkin data survei serta menggunakan dashboard sistem kesehatan yang ada. Oke, saya kira ini sekian dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi penutupan untuk rangkaian Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang ke-10 siang ini sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, baik Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi maupun dari media dan non-media dan juga presenter. Terima kasih banyak sudah bergabung. Saya Silvi undur diri. Sampai jumpa pada program kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Edna di studio. Ya, pemirsa, demikian tadi telah kita ikuti bersama kegiatan penutupan Fornas ke-10 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Dan kembali kami informasikan bahwa seluruh materi dari Fornas ke-10 ini dapat Anda unduh di website www.kebijakankesehatanIndonesia.net, dan juga untuk video kegiatan masing-masing topik dapat Anda saksikan di akun YouTube Unit Publikasi PKMK FKKMK UGM. Kami nantikan pula partisipasi Anda dalam ujian online Fornas ke-10 JKKI. Dan di akhir kegiatan, Anda juga dapat menyimak penayangan teaser penayangan teaser pasca Forum Nasional ke-10 JKKI. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda yang juga telah setia mengikuti jalannya Fornas dari topik pertama hingga topik terakhir dan hingga penutupan ini. Sampai jumpa dalam Fornas JKKI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Nasional ke-10 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia tahun 2020.
dengan tema pemanfaatan dashboard sistem kesehatan atau DASK dan data rutin untuk perbaikan kebijakan JKN dan masalah kesehatan prioritas dalam era pandemi COVID-19 telah dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 20 November 2020. Forum nasional ini terdiri atas 5 topik, yakni untuk topik pertama dengan judul Peran dan Independensi Analis Kebijakan dalam Perbaikan Kebijakan JKN dan Masalah Kesehatan Prioritas pada Masa Pandemi COVID-19 diselenggarakan pada 5 November 2020. Video kegiatan topik ke-1 dapat diakses di akun YouTube Unit Publikasi melalui link berikut. Sementara untuk topik kedua mengangkat judul Dukungan Dashboard Sistem Kesehatan atau DASK dan penggunaan data rutin dalam memperkuat sistem kesehatan di era pandemi COVID-19 yang telah diselenggarakan pada 9 hingga 12 November 2020. Topik 2 terdiri dari 4 subtopik, yakni subtopik KIA yang diselenggarakan pada 9 November 2020. Video kegiatan subtopik KIA dapat diakses melalui link berikut. Subtopik berikutnya yakni untuk subtopik stunting dan gizi masyarakat dilaksanakan pada 10 November 2020. Video kegiatan subtopik stunting dan gizi masyarakat dapat diakses melalui link berikut. Selanjutnya untuk subtopik jantung yang telah digelar pada 11 November 2020. Video kegiatan subtopik jantung dapat diakses melalui link berikut. Terakhir dari topik 2 adalah subtopik kanker yang telah diselenggarakan pada 12 November 2020. Video kegiatan subtopik kanker dapat diakses melalui link berikut. Masuk ke topik 3, Forum Nasional membahas tentang opsi penguatan kebijakan JKN yang berkeadilan, akuntabel, dan bermutu, dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 18 November 2020. Topik 3 juga terbagi atas 4 subtopik, yakni subtopik pertama Universal Health Coverage atau UHC dengan tema hasil penelitian tentang equity yang dilaksanakan pada 13 November 2020. Video kegiatan subtopik UHC dapat diakses melalui link berikut. Subtopik selanjutnya dari topik ketiga adalah subtopik opsi penguatan keadilan dan akuntabilitas kebijakan JKN dilaksanakan pada 16 November 2020. Video kegiatan dari opsi penguatan keadilan dan akuntabilitas kebijakan JKN dapat diakses melalui link berikut. Subtopik ketiga dari topik ketiga adalah opsi kebijakan JKN meningkatkan mutu layanan kesehatan diselenggarakan pada 17 November 2020. Video kegiatan subtopik mutu JKN dapat diakses melalui link berikut. Subtopik terakhir dari topik ketiga adalah daftar isian masalah untuk usulan revisi Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS diselenggarakan pada 18 November 2020. Video kegiatan untuk subtopik daftar isian masalah JKN dapat diakses melalui link berikut. Kemudian untuk topik keempat, Forum Nasional ke-10 membahas tentang pendekatan knowledge management untuk memperkuat sistem kesehatan dalam merespon pandemi COVID-19 dilaksanakan pada 19 November 2020. Video kegiatan topik keempat dapat diakses melalui link berikut. Topik terakhir dalam Forum Nasional membahas tentang kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi bencana pandemi COVID-19 dilaksanakan pada Jumat 20 November 2020. Video kegiatan topik kelima dapat diakses melalui link berikut. Kegiatan Forum Nasional ke-10 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia didukung oleh Forum Nasional ke-10 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia atau JKKI tahun 2020. Kegiatan Pasca Forum Nasional. Setelah penyelenggaraan Forum Nasional JKKI pada November 2020,
PKMK FKKMK UGM juga akan menyediakan berbagai pelatihan dan diskusi terbuka maupun tertutup bersama mitra, mengambil keputusan, dan peserta umum. Tujuan dari kegiatan Pasca Forum Nasional untuk keberlanjutan proses penyusunan analisis kebijakan dan advokasi kebijakan. 5 kegiatan dalam Pasca Forum Nasional untuk topik CKN, KIA, gizi, jantung, dan kanker. 5 kegiatan dalam Pasca Forum Nasional terdiri atas webinar series, policy dialogue, penulisan paper, penulisan policy brief, dan publikasi jurnal. Informasi lebih lanjut kunjungi kebijakan kesehatan Indonesia.net/Fornas CKKI.